Amati kedua cewek ini ya. Apa kamu bisa nebak cewek yang cuma nyamar? Yang pakai baju pink. Lihat aja tuh, rambutnya kelihatan pirang, tapi bulu di tangannya berwarna hitam. Beberapa helai rambut hitamnya juga kelihatan dari balik wig. Kita cari impostornya lagi yuk. Di sini ada dua ibu hamil. Apa kamu bisa nebak cewek yang pura-pura hamil? Pasti yang ini, perutnya emang besar, tapi dia pakai high heels. Mencurigakan banget kan? Amati dua cowok ini. Salah satu dari mereka adalah mumi dari zaman Mesir kuno. Udah, nggak usah nanya kenapa. Itu nggak terlalu penting kok. Yang penting, tebakanmu bener. Jadi, kamu pilih yang mana? Cowok ini, lihat aja pergelangan kakinya. Ada perban yang keluar dari celananya. Desi datang ke rumah sakit untuk dironsen. Di situ udah ada dua dokter yang siap membantunya. Tapi salah satu dari mereka ternyata dokter palsu. Dengan mengamati mereka dari dekat, apa kamu bisa nebak orangnya? Dokter yang ini, muka dia kelihatan beda dari foto yang di name tag. Pasti dia udah nyuri seragam dokter lain. Bu Citra harus pergi dinas dengan ninggalin ketiga anaknya di rumah. Tapi saat dia pulang keesokan harinya, mobilnya ternyata penyok. Salah satu anaknya pasti udah ngerusak mobil itu saat memakainya tanpa izin. Tapi saat mereka diinterogasi, ketiganya nggak mau ngaku. Santi bilang dia nggak keluar rumah. Leoni bilang kemarin dia dijemput temannya. Amanda mengatakan dia milih naik bus. Siapa pelakunya? Wah, ada tas di dalam mobil tuh. Kalau kamu jeli, kamu pasti masih ingat. Saat Bu Citra pergi, Amanda juga megang tas ini. Jadi pelakunya pasti dia. Di minggu pagi, Naya bangun tidur setelah sibuk kerja selama seminggu full. Karena perutnya mulai keroncongan, dia langsung bikin sarapan. Ternyata di dalam kulkas masih ada 12 telur. Dia mecahin 3 telur, menggoreng 3 telur, dan memakan 3 telur. Tinggal berapa telur Naya sekarang? Sisanya ada 9 telur. Naya mecahin, menggoreng, dan makan 3 telur yang sama. Ismi kesasar lagi saat jalan-jalan di tengah hutan. Setelah bingung nyari jalan selama berjam-jam, akhirnya dia nemu rumah si penyihir. Dia langsung masuk, ngelus-ngelus Anabul dan minta tolong si penyihir untuk dikasih tahu jalan pulang. Tapi ternyata penyihir itu lagi sibuk bikin ramuan baru. Makanya dia minta tolong Ismi untuk ngambilin tanaman di rak. Saat mendekati rak, Ismi ngeliat 5 tanaman. Yang mana, Nek? Tanya Ismi. Bukan yang di tengah dan bukan yang paling kecil, tapi jangan ambil yang di samping bunga pink. Tanaman mana yang harus Ismi ambil? Yang paling kiri, atau bisa juga bunga pink ini. Kalaupun memang yang itu, si penyihir kan bisa langsung bilang. Tapi wajahnya terlihat senang, jadi Ismi bisa pulang lagi. Maya ngeliat tas di bangku taman saat dia lagi lewat situ. Pasti pemiliknya lagi nyariin. Jadi Maya segera membawa tas itu ke petugas keamanan taman. Si petugas segera menerimanya, lalu bilang kalau dia akan segera mengembalikan tas itu ke si pemilik. Sore harinya, 3 cewek datang ke kantor untuk mengeklaim tas itu. Masing-masing mengaku sebagai pemiliknya. Amati isi tasnya ya. Apa kamu bisa nebak pemiliknya? Wah, di dalam tas ada lipstiknya. Dan di situ cuma ada 1 cewek yang pakai lipstik dengan warna serupa. Jadi, tas ini pasti milik dia. Tunggu sebentar ya, masih ada banyak barang yang harus dikembaliin ke pemiliknya. Misalnya dompet ini.
Ada 3 orang yang mengklaim sebagai pemiliknya. Tapi menurutmu siapa sih yang jadi pemilik aslinya? Oh, ada KTP juga. Dan fotonya sama kayak wajah cowok ini. Jadi, dia pasti pemiliknya. Selanjutnya ada ransel. 3 orang ini mengklaim sebagai pemiliknya. Dan kamu bisa ngecek isinya. Menurutmu, siapa pemilik ransel ini? Ada jaket yang kelihatan matching sama sepatu cewek ini. Jadi ransel ini pasti punya dia. Apa kamu bisa nebak pemilik tas ini dari ketiga cewek di situ? Di tas ini ada gantungan bertuliskan Ella. Cewek yang di tengah ini juga pakai kalung dengan liontin Ella. Dia pasti pemilik tas ini. Yenny dan Lucky nemu hotel terbengkalai saat mereka jalan-jalan di hutan. Mereka langsung masuk untuk ngecek isinya. Setelah mereka sampai di salah satu ruangan, perangkap besi tiba-tiba jatuh dari atas dan langsung menjebak mereka. Di situ ada 3 ramuan yang cuma bisa bertahan selama 10 menit. Kalau minum ramuan ungu, mereka akan berubah jadi hewan pertama yang mereka lihat. Kalau minum yang biru, mereka bisa terbang. Tapi kalau minum yang jingga, mereka akan bertukar tubuh. Ramuan apa yang harus mereka minum? Lihat tuh, di dalam ruangan ternyata ada tikus kecil. Setelah minum ramuan ungu, mereka bisa berubah jadi tikus. Dan tubuh mereka akan mengecil hingga mampu melewati jeruji. Selanjutnya, terserah mereka aja mau ngapain. Ines lagi belajar di asrama sekolah. Dia sering baca buku di perpus sampai larut malam karena malas ngobrol sama teman sekamarnya. Suatu hari, dia nemu ruang bawah tanah dan langsung masuk ke situ untuk ngecek isinya. Dia nemu setumpuk buku dan jurnal kuno yang dipenuhi simbol aneh. Apa kamu bisa ngebantu Ines untuk mecahin kode ini? Kalau jawabannya benar, dia bakal tahu nama pemilik jurnal. Tiap hurufnya punya kombinasi garis dan titik unik. Ines cuma perlu nyari huruf yang tepat untuk mecahin kodenya. Dan kalau susunannya benar, dia akan mendapat nama Marion. Para ABG ini lagi pesta di malam Sabtu. Keesokan harinya Pak Joni ngeliat pintu kaca di toko kecilnya udah pecah. Barang-barangnya memang nggak ada yang dicuri, tapi dia tetap melapor ke polisi agar kacanya diganti. Lalu, polisi nemu 3 sidik jari berlainan di botol ini yang masing-masing punyanya Nova, Alia, dan Aiman. Di antara ketiga orang ini, siapa yang udah ngelempar botol ke pintu kaca Pak Joni? Aiman. Sidik jarinya kebalik dan berada di leher botol. Berarti dia megang botol itu bukan untuk minum. Tapi dia memang mau melemparnya dalam posisi terbalik. Sejumlah cyborg tiba di bumi untuk mempelajari perilaku manusia. Polisi langsung was-was dengan kabar ini. Makanya, para petugas mau melacak mereka dan melakukan interogasi. Bantuin petugas untuk nyari tahu cyborg yang nyamar dong. Salah satu dari cowok ini ternyata bukan manusia. Apa kamu bisa nentuin yang mana? Cowok yang punya ekor. Kayaknya dia nggak teliti tuh pas lagi milih celana. Kedua cewek ini kelihatan kayak manusia biasa kan? Tapi salah satu dari mereka ternyata mutan. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pasti yang ini. Dia punya warna mata jingga dan manusia nggak bermata jingga. Waduh, 2 cowok di toko ini kelihatan aneh banget. Salah satu dari mereka ternyata cyborg. Menurutmu yang mana? Jelas yang punya kaki robot dong, pasti dia lupa nutupin kakinya. Polisi terus ngecek ke beberapa rumah dan kali ini petugas mendatangi 2 rumah ini.
rumah mana yang dihuni Cyborg? Di meja dapur ada jerigen berisi bensin tuh. Pasti ini tempat tinggal Cyborg. Keren, selanjutnya kamu perlu ngecek 2 kamar mandi ini. Apa kamu bisa nemu keanehannya? Kalau iya, berarti kamar mandi tersebut milik Cyborg. Masa di wadah sikat gigi ada kunci pas? Pasti ini kamar mandi Cyborg. Aktris muda bernama Syahnas lagi nginep di sebuah hotel. Lalu tiba-tiba cewek itu berteriak. Detektif Chandra yang kebetulan lagi minum di balkon kamar langsung mendatangi Syahnas dan menanyainya. Dengan raut muka tegang, Syahnas menjelaskan, "Cowok berpakaian hitam baru aja membobol pintu kamar saya. Suaranya bisa terdengar dari lubang kunci. Dia ngebuka pintu dan langsung narik tangan saya. Karena ketakutan saya berteriak dan dia langsung kabur." Tapi Detektif Chandra gak percaya sama cerita Syahnas. Kenapa bisa gitu? Pintu kamarnya ngebuka ke dalam. Di dekatnya juga ada banyak kardus. Kalau memang pintu kamarnya sempat dibuka orang lain, kardus itu pasti akan terdorong. Luna pengen datang ke pesta teman sekelasnya, tapi mamanya nggak ngebolehin. Karena nggak tega, akhirnya mama Luna bilang begini, "Kalau kamu pengen keluar rumah, datang aja ke peternakan angsa nenekmu Sabtu besok." Luna akhirnya mengiyakan. Tapi dia malah membohongi mamanya. Ternyata dia nggak datang ke tempat neneknya, tapi malah pergi ke pesta. Setelah Luna sampai di rumah, mamanya nanyain aktivitas dia selama tinggal di tempat neneknya. Lalu Luna menjawab kalau dia senang banget berada di sana. Dia juga ikut berkebun dan ngasih makan ayam setiap hari. Mamanya langsung tahu kalau dia berbohong. Kok bisa gitu? Yang bener tuh angsa, bukan ayam. Jadi kalau Luna beneran datang ke tempat neneknya, pasti nggak bakal ketuker.